Al-Khawarizmi, Bapak Aljabar, yang mengubah dunia dengan angka. Pernahkah Anda bertanya-tanya? Dari mana asalnya kata Aljabar? Atau bagaimana cara kita menghitung sesuatu yang tidak diketahui? Yang kita sebut sebagai X. Jawabannya membawa kita kembali ke lebih dari 1200 tahun yang lalu. Ke masa-kemasan peradaban Islam, kepada seorang pria jenius bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia bukan sekadar matematikawan. Ia adalah seorang astronom, geografer, dan polimatik, yang karyanya menjadi fondasi bagi dunia modern. Tanpanya, mungkin kita tidak akan memiliki komputer, roket yang meluncur keluar angkasa, atau bahkan aplikasi kalkulator sederhana di ponsel kita. Mari kita telusuri kisah hidup sang maestro angka ini. Bab 1. Masa muda di kota kekayaan. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi. Namanya Al-Khawarizmi merujuk pada tanah kelahirannya, Khwarezmia, sebuah wilayah bersejarah yang kini berada di Uzbekistan modern. Saat itu, Khwarezmia adalah pusat peradaban yang kaya akan ilmu pengetahuan dan budaya. Namun, takdir membawanya ke pusat dunia saat itu, Baghdad, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Baghdad adalah kota dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Kota terkaya dan terpelajar di muka bumi. Disinilah berdiri sebuah institusi legendaris yang menjadi pusat penerjemahan dan riset ilmiah terbesar di dunia. Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baitul Hikmah. Inilah Al-Khawarizmi muda menemukan rumah intelektualnya. Ia bergaul dengan para sarjana dari berbagai penjuru dunia, menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani karya Euclid, Ptolemy, dan Sanskerta dari India. Atmosfer kolaborasi dan haus akan ilmu inilah yang membentuk pemikirannya. Bab 2. Menemukan X. Revolusi Aljabar sekitar tahun 820 M. Al-Khawarizmi menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku yang akan mengubah sejarah matematika selamanya. Judulnya Alkitab Al-Mukhtasar Fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang berarti buku rangkuman tentang perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Jangan terintimidasi dengan judulnya. 2 kata kunci dalam judul itulah yang paling penting. Al-Jabr. Al-Jabr berarti penyelesaian atau memulihkan. Ini merujuk pada proses memindahkan suku negatif ke sisi lain, persamaan. Dari kata inilah lahir istilah algebra atau aljabar yang kita kenal sekarang. Buku ini bukan sekadar kumpulan rumus. Ini adalah panduan sistematis pertama untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat. Al-Khawarizmi mengklasifikasikan persamaan ke dalam 6 bentuk standar dan memberikan metode solusi langkah demi langkah untuk masing-masingnya. Ia menggunakan argumen geometris untuk membuktikan solusinya. Sebuah pendekatan yang brilian di masanya, tanpa menggunakan simbol modern. Ia menjelaskan semuanya dengan kata-kata. Al-Khawarizmi meletakkan dasar bagi cabang matematika yang memungkinkan kita menghitung panjang jembatan, menentukan lintasan planet, dan bahkan mengoptimalkan algoritma mesin pencari. Bab 3. Memperkenalkan angka yang kita gunakan setiap hari, tapi kontribusi Al-Khawarizmi tidak berhenti di aljabar. Ia juga memperkenalkan dunia pada sebuah konsep yang lebih mendasar. Sistem bilangan. Dalam buku keduanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bil Hisab Al-Hindi, buku penjumlahan dan pengurangan dengan aritmetika India, ia mempopulerkan sistem bilangan Hindu-Arab. Bayangkan harus mengalihkan 196 dengan 87 menggunakan angka Romawi. CXCVI dikali LX30 tentu sangat rumit. Sistem Hindu-Arab dengan 9 digit dan sebuah lingkaran ajaib yang disebut 0, merevolusi cara kita berhitung. Nilai suatu angka kini ditentukan oleh posisinya, unit, puluhan, ratusan. Sistem posisi desimal ini jauh lebih efisien. Buku asli dalam bahasa Arab ini hilang, tetapi terjemahan bahasa Latinnya yang berjudul Algoritmi de Numero Indorum
Algoritmi, tentang angka India selamat. Perhatikan judulnya. Algoritmi, itu adalah bentuk Latin dari nama Al-Khawarizmi. Dari sanalah kita mendapatkan kata algoritma, sebuah prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Jadi, setiap kali Anda mendengar kata algoritma di dunia komputer, Anda sebenarnya sedang menyebut nama Al-Khawarizmi, bab 4. Lebih dari sekadar matematikawan, kejeniusan Al-Khawarizmi melampaui matematika. Sebagai seorang geografer terkemuka di istana Khalifah Al-Ma'mun, ia mengawasi proyek ambisius untuk menghitung keliling bumi, dan hasilnya sangat mendekati angka sebenarnya. Ia juga merevisi dan menyempurnakan karya geografi Ptolemy, Geographia. Bukunya, Kitab Surat Alert, buku peta dunia, tidak hanya mendeskripsikan dunia, tetapi juga memberikan koordinat garis lintang dan bujur untuk 2.402 kota dan tempat di dunia yang dikenal saat itu. Kontribusinya di bidang astronomi juga tak kalah penting. Ia menyusun tabel astronomi Zech yang menjadi rujukan utama di dunia Islam dan kemudian diterjemahkan di Eropa. Tabel ini membantu para astronom menghitung posisi matahari, bulan, dan planet, serta menentukan waktu salat dan arah kiblat penutup. Warisan sang jenius, Al-Khawarizmi, wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, tetapi warisannya abadi. Ia tidak hanya mewariskan angka dan rumus, ia mewariskan sebuah cara berpikir. Tanpa Al-Jabarniyah, tidak akan ada fisika modern, teknik, atau ekonomi. Tanpa sistem bilangan dan konsep algoritmanya, tidak akan ada ilmu komputer dan era digital yang kita nikmati saat ini. Tanpa karyanya di bidang geografi pitopita kita, mungkin tidak akan seakurat sekarang. Al-Khawarizmi adalah jembatan emas antara ilmu pengetahuan kuno dan dunia modern. Ia adalah bukti bahwa rasa ingin tahu, ketekunan, dan kebijaksanaan dapat melampaui batas waktu dan geografi. Jadi, lain kali Anda mengetik rumus di Excel, mencari nilai X, atau sekadar melihat jam digital, ingatlah sang jenius dari Khawarizmiyah yang lebih dari 1000 tahun lalu telah meletakkan batu bata pertama bagi dunia yang kita huni sekarang. Terima kasih telah menyaksikan. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Al-Khawarizmi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya.